Teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, teori siklus atau siklus, teori Sorokin. Teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan perubahan sosial memiliki arah tetap dan dialami setiap masyarakat. Arah tetap yang dimaksud adalah perubahan sosial akan terjadi bertahap, mulai dari awal hingga akhir. Saat telah tercapai perubahan terakhir, maka tidak terjadi perubahan lagi. Teori evolusi pada dasarnya berpijak dari teori evolusi Darwin dan dipengaruhi dari pemikiran Herbert Spencer. Adapun dalam teori evolusi, dalam perubahan sosial terdapat dua tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Emil Durkheim dan Ferdinand Tönnies. Menurut Emil Durkheim, adanya perubahan karena suatu evolusi memengaruhi perorganisasian masyarakat, terutama dalam menjalin hubungan kerja. Adapun menurut Ferdinand Tönnies, bahwa masyarakat berubah dari yang sebelum masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan erat dan kooperatif menjadi masyarakat besar yang menjalin hubungan secara terspesialisasi dan impersonal. Teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perubahan sosial dapat berbentuk konflik. Konflik berasal dari pertentangan kelas antara kelompok penguasa dengan kelompok masyarakat yang tertindas, sehingga melahirkan perubahan sosial yang mengubah sistem sosial tersebut. Dalam teori konflik, tokoh yang berpengaruh adalah Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan sumber yang paling penting dan berpengaruh terhadap semua perubahan sosial yang terjadi. Menurut Ralph Dahrendorf, setiap perubahan sosial merupakan hasil konflik dalam kelas masyarakat. Teori fungsionalis. Dalam teori fungsionalis menjelaskan perubahan sosial merupakan suatu yang konstan dan tidak memerlukan penjelasan. Oleh karena itu, perubahan sosial bisa saja mengacaukan suatu keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, teori fungsional hanya menerima perubahan yang menguntungkan atau bermanfaat untuk masyarakat. Sedangkan bagi perubahan yang tidak bermanfaat, tidak akan digunakan atau dibuang. Dalam teori fungsionalis, tokoh yang berpengaruh adalah William Cockburn. Menurutnya, walaupun unsur-unsur masyarakat saling berkaitan satu sama lain, namun kecepatan dalam perubahan setiap unsur tidaklah sama. Ada unsur yang berubah dengan cepat, ada juga yang perubahannya lambat. Teori siklis atau siklus. Dalam teori siklus, perubahan sosial terjadi secara bertahap dengan perubahan yang tidak akan berhenti walau pada tahapan terakhir yang sempurna. Tetapi, perubahan tersebut akan kembali ke awal untuk peralihan ke tahap selanjutnya, sehingga tergambar sebuah siklus. Dalam teori siklus, tokoh yang berpengaruh adalah Oswald Spengler dan Arnold Toynbee. Menurut pendapat Oswald, bahwa setiap masyarakat berkembang dengan 4 tahap. Contohnya adalah pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa ke masa tua. Adapun menurut pendapat Arnold Toynbee, perubahan sosial, baik itu kemajuan atau kemunduran, dapat dijelaskan dalam konsep-konsep kemasyarakatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Model siklus perubahan sosial, artinya bahwa tahap-tahap sejarah cenderung berulang dalam kaitannya dengan mentalitas budaya yang dominan, tanpa membayangkan suatu tahap akhir yang final. Tetapi, siklus-siklus ini tidak sekedar pelipat gandaan saja, sebaliknya ada banyak variasi dalam bentuk-bentuknya yang khusus, di mana tema-tema budaya yang luas dinyatakan. Menurut Sorokin, kunci untuk memahami suatu supersistem budaya yang terintegrasi adalah mentalitas budayanya. Konsep ini mengacu pada pandangan dunia atau worldview dasar yang merupakan landasan sistem sosio-budaya. Pandangan dan dunia yang asasi dari suatu sistem sosio-budaya merupakan jawaban yang diberikan atas pertanyaan mengenai hakikat kenyataan terakhir. Ada 3 jawaban logis yang mungkin terhadap pertanyaan filosofi dasar tersebut. 1.
bahwa kenyataan akhir itu seluruhnya dari dunia material yang kita alami dengan indera atau tidak ada kehidupan lain setelah dunia. 2. Bahwa kenyataan akhir itu terdiri dari suatu dunia atau tingkat keberadaan yang melampaui dunia material ini. Hal ini artinya kenyataan akhir tersebut bersifat transenden dan tidak dapat ditangkap sepenuhnya dengan indera kita. 3. Jawaban ketiga yaitu antara kedua ekstrim dan keadaan itu, yang secara sederhana berarti bahwa kenyataan tersebut mencakup dunia material dan dunia transenden. Sehubungan dengan pertanyaan ini, ada beberapa pertanyaan tambahan yang menyangkut kodrat manusia dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Secara hakiki, pertanyaan-pertanyaan ini harus mencakup apakah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia itu bersifat fisik atau spiritual. Atas dasar tersebut, Sorokin menyebutkan 3 mentalitas budaya dan beberapa tipe-tipe kecil yang merupakan dasar untuk ketiga supersistem sosio-budaya yang berbeda-beda. 1. Kebudayaan ideasional. Tingkat ini dipecah ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. A. Kebudayaan ideasional asketik. B. Kebudayaan ideasional aktif. 2. 2. Kebudayaan inderawi. Mentalitas ini dapat dibagi sebagai berikut. A. Kebudayaan inderawi aktif. B. Kebudayaan inderawi pasif. C. Kebudayaan inderawi sinis. 3. Kebudayaan campuran. Ada 2 tipe dasar yang terdapat dalam mentalitas kebudayaan campuran ini, yaitu sebagai berikut. A. Kebudayaan idealistis. B. Kebudayaan ideasional tiruan.